walau hidup adalah sebuah perjuangan. Tetapi adalah bijaksana bila kita mengabaikan perjuangan yang tak mungkin kita menangkan. Apalagi jika hal itu bukanlah sesuatu yang prinsip untuk hidup kita. Misalnya, berdebat dengan orang bodoh. Itu sia-sia dan tak ada manfaatnya. Hello Chimmy Lovers. Kita ketemu lagi. Kali ini, kita akan belajar tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Let's play. Chimmy Channel. Sebelumnya, sudah tahukah kalian apa itu konsentrasi? Secara umum, konsentrasi didefinisikan sebagai banyaknya zat yang tercampur dalam campuran homogen. Terkhusus, bila campuran homogen itu berupa larutan, maka konsentrasi dapat didefinisikan sebagai banyaknya zat terlarut dalam sebuah larutan. Secara khusus, konsep ini telah dibahas di channel ini. Silahkan kalian cari playlist konsentrasi di channel ini. Atau nanti saya cantumkan linknya di deskripsi video ini. Secara umum, besarnya konsentrasi berbanding lurus dengan besarnya laju reaksi. Artinya, semakin besar nilai konsentrasi, maka semakin cepat reaksi terjadi. Atau semakin besar nilai laju reaksinya. Satuan konsentrasi yang digunakan dalam pembahasan ini adalah molaritas atau disingkat N. Baiklah, supaya lebih jelas, silahkan kalian simak grafis ini. Untuk memahami efek konsentrasi ini, kita gunakan teori tumbukan sebagai dasar logikanya. Sebanyak 5 mol partikel Za dan 5 mol Zb dimasukkan ke dalam gelas kimia yang volumenya 100 ml. Terjadi kemungkinan tumbukan yang kecil. Di grafis digambarkan ada 2 tumbukan efektif. Bagaimana bila konsentrasi kedua zat ditambah? Bila kedua konsentrasi reaktan ditambah, maka ini yang terjadi. Kemungkinan terjadinya tumbukan efektif semakin besar. Nilai laju reaksi semakin besar. Artinya reaksi semakin cepat. Jadi besarnya konsentrasi sebanding dengan besarnya laju reaksi. Hal ini juga dapat dipahami dengan ilustrasi ini. Pak Riko melakukan tes lari dalam ruangan. Ruang kelas P6 digunakan sebagai tempat tes tersebut. Pertama, sudut ruangan ditandai sebagai sudut A, B, C, dan D. Pada sudut A, diisi dengan 7 siswa, dan sudut B, 7 siswi. Ketika Pak Riko memberi aba-aba dengan tepukan tangan, maka mereka harus berlari menuju sudut yang tidak sama dengan sudut awal mereka. Adakah kemungkinan terjadinya tabrakan antara siswa dan siswi? Itu pasti, tetapi tidak besar. Sebab ruangan masih longgar. Pada percobaan kedua, Pak Riko menambah jumlah siswa di sudut A dan B. Masing-masing menjadi 15. Setelah diberi aba-aba, mungkinkah terjadi tabrakan antara siswa dan siswi? Kemungkinannya besar mana? Percobaan pertama atau kedua? Jika siswa mewakili partikel Za dan siswi mewakili Zb, maka ilustrasi ini sangat gamblang menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah partikel per reaksi atau semakin besar konsentrasi, maka kemungkinan terjadinya tumbukan efektif semakin besar. Itu artinya, laju reaksi semakin besar. Kita telah berada di ujung video ini. Semoga bermanfaat, silahkan simak video yang lain di channel ini. Tetap sehat, tetap bahagia. Dan ingat tuh, seorang pemenang adalah mereka yang tahu kapan saatnya bertindak dan kapan saatnya berdiam diri dan abaikan yang terjadi.